Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dimanapun berada, ketemu lagi kita di channel ini. Mudah-mudahan sahabat semua dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin saya dikirim oleh sahabat saya, tepatnya maghrib kemarin, beliau mengirim berita yang sangat luar biasa dari bengkuluexpress.com dengan judul Dewan Desak TGR Dana Refocusing COVID-19 segera dituntaskan. Nah, ini sangat luar biasa sebetulnya. Ternyata ini dan sangat luar biasa dan sangat parah. Sangat parah. Dana alokasi yang direfocusing oleh Pemda Kota Bengkulu waktu itu besarannya 204 miliar yang dianggarkan untuk kemudian COVID-19, dan ada pengadaan beras, kemudian stiker, surat, karung yang ternyata sekarang ini menjadi temuan dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bengkulu. Waktu itu memang beras itu disebut oleh Wali Kota Bengkulu 20 kg dan ternyata dipecah 5 kg pada tahap 1 dan seterusnya. Nah, berbagai pihak sebetulnya, termasuk juga di berita ini Bang Aryono Gumai sudah menyampaikan, sudah mengingatkan, dan masyarakat Bengkulu, warga kota Bengkulu beberapa juga sudah mengingatkan waktu itu berkaitan dengan dugaan ya sengaja memang ini dipecah agar ada item-item yang bisa diadakan dalam pengadaannya, mulai dari tentu dengan pengadaan karung, pengadaan stiker, pengadaan surat. Ini kan akan menambah biaya ya kalau kemudian dipecah, dan sebetulnya tidak begitu penting. Yang paling penting adalah masyarakat menerima beras. Kalau misalkan bisa langsung 20 kg itu diserahkan, tentu akan meminimalisir biaya karungnya, biaya stikernya, biaya suratnya. Nah, ini ternyata dilakukan oleh Pemda Kota Bengkulu dalam hal ini, dilakukan pemecahan, dan sebetulnya masyarakat hanya butuh ya beras, mie, ya langsung saja bagikan, tidak perlu kemudian diduga seperti festivalisasi waktu itu, bagaimana Wali Kota Bengkulu dan Wakil Wali Kota Bengkulu memanggul beras dan kemudian memberikan bantuan dengan berulang. Nah, sebetulnya cukup secara simbolisasi saja, lalu berikutnya ya sudah selesai. Tapi kemudian ini dibuat sedemikian rupa. Kita tidak tahu kemudian motif dalam diri mereka masing-masing, apa sebetulnya motifnya. Kita berlepas dari hal itu, tapi masyarakat sudah mengingatkan, termasuk kita juga, termasuk saya juga sudah mengingatkan, dan sekarang menjadi temuan BPK RI TGR ya, tuntutan ganti ruginya yang miliaran. Nah, ini sangat parah sekali, sangat prihatin kita. Anggaran yang miliaran di tengah kondisi COVID-19 waktu itu, dan sampai sekarang pun masih COVID-19, masih belum hengkang ya dari muka bumi ini. Tapi di tengah kondisi seperti itu, ternyata banyak oknum-oknum yang diduga mempermainkan pengadaan-pengadaan dalam kemudian bantuan untuk COVID-19 ini. Nah, ini sangat prihatin sekali. Nah, baiklah sahabat sekalian, biar kemudian ini kawan-kawan dan masyarakat Kota Bengkulu tahu, ini luar biasa nih, Bang Aryono Gumai, anggota DPRD Kota Bengkulu, sudah bersuara. Karena memang Bang Aryono Gumai banyak menemukan anggaran-anggaran di dalam item-item APBD yang beliau sampaikan, dan bahkan temuan-temuan dari Bang Aryono Gumai yang akhirnya juga anggaran itu menjadi item yang dibatalkan. Dan ini juga beritanya dari komentar dari Bang Aryono Gumai berkaitan dengan temuan dari BBK RI. Nah, mudah-mudahan ini nanti berkembang sampai kepada pengusutan oleh aparat penegak hukum, karena ini sangat miris sekali. Anggaran COVID-19 diduga merugikan keuangan negara. Baik, kita bacakan berita dari bengkuluexpress.com dengan judul Dewan Desak TGR Dana Refocusing COVID-19 segera dituntaskan. Bengkuluexpress.com
munculnya tuntutan ganti rugi atau TGR dalam penggunaan dana refocusing untuk penanganan COVID-19, khususnya dalam hal pembelian beras, stiker, dan surat, serta karung untuk masyarakat, disesalkan sejumlah pihak termasuk dari salah seorang anggota DPRD Kota Bengkulu, Aryono Gumai. Padahal ia mengaku sudah pernah mengingatkan jauh sebelum pembagian beras tersebut agar penggunaan dana khususnya pembagian beras dari 20 kg yang dibagi menjadi per 5 kg tersebut tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Karena mengingat pada saat pandemi, penempelan stiker dan surat serta pemecahan beras dari 20 kg dibagi menjadi per 5 kg yang dilakukan tidak begitu substansional. Jadi sebenarnya kita sudah mengingatkan bahwa pengadaan stiker, surat, dan beras yang dipecah menjadi per 5 kg ini menimbulkan selisih harga karung dan akan menjadi masalah di kemudian hari. Memang saat ini kita sudah mendengar adanya temuan BPK terkait dana refocusing COVID-19. Jelas Aryono, Jumat 2901 ya kemarin ya. Jadi sudah diingatkan tapi tetap dilakukan. Ya inilah kejadiannya dan menjadi temuan dari BPK RI. Sementara itu, Aryono Gumai juga meminta pihak ketiga yang menerima kelebihan bayar sebesar 2 miliar itu untuk segera menuntaskan permasalahan TGR tersebut. Jika tidak, ia meminta aparat penegak hukum untuk turun tangan karena sudah menimbulkan kerugian negara. Kami berharap karena ini sudah menjadi temuan BPK, nah ini ditulis ini di PBK ya, harusnya BPK ya, agar pihak ketiga dan pemerintah kota untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Karena sudah menjadi temuan, maka setelah LHP dari BPK terbit nanti ada waktu 60 hari untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jangan sampai permasalahan ini berlanjut ke ranah hukum, tambah Aryono. Nah, jadi dia sebagai anggota DPR mengingatkan, ya kalau saya, karena ini sudah menjadi temuan BPK, aparat penegak hukum ini menjadi pintu masuk, ya, menjadi pintu masuk untuk kemudian melakukan pengusutan sampai tuntas berkaitan dengan item-item yang lainnya, bukan hanya item berkaitan dengan pengadaan stiker, beras, kemudian surat dan karung, tapi kemudian item yang 204 miliar itu kemana saja penggunaannya, apakah habis ataupun tidak, ini pun harus ditransparan karena aparat penegak hukum menurut saya ini menjadi pintu masuk temuan ini untuk mengusut dana yang sangat fantastis besar sekali. Ia menambahkan hal tersebut juga untuk menjadi catatan pihak Pemkot dalam melakukan pengawasan pada saat serah terima barang karena kunci timbulnya permasalahan ini ada pada saat serah terima barang. Diketahui beberapa item yang menjadi temuan oleh BPK tersebut ialah terkait pengadaan karung, beras, serta stiker dan surat yang totalnya mencapai 2 miliar lebih. Nah ini betul sekali bagaimana kemudian pengawasan. Dan siapa yang mempunyai ide berkaitan dengan pengadaan ini, berkaitan dengan pemecahan dan lain sebagainya, saya pikir pihak yang paling bertanggung jawab juga harus kemudian diperiksa nanti jika kemudian pihak aparat penegak hukum melakukan proses full bucket atau kemudian proses penyelidikan untuk kemudian agar didalami. Nah, siapa yang pihak yang menjadi mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam hal pengadaan ini sehingga program ini berjalan walaupun sudah diingatkan agar kemudian seperti ini misalnya tapi tetap dilakukan, ini pun harus dilakukan pengusutan. Jadi bukan agar kemudian nanti terang benderang. Nah, kita juga menunggu, nanti juga kita akan menunggu dari pihak aparat penegak hukum agar bisa masuk, menjadi pintu masuk, karena di tengah kondisi COVID-19 ini yang sangat memprihatinkan, masyarakat banyak kekurangan, tapi ada saja oknum-oknum yang diduga memanfaatkan bantuan proyek ataupun program bantuan ini untuk kemudian diduga menguntungkan oknum-oknum tertentu. Apalagi di nasional pun berkaitan dengan bantuan sosial ini KPK RI pun sudah melakukan pengusutan dan sudah menetapkan tersangka. Dan mudah-mudahan ini berimbas juga kepada Kota Bengkulu yang
sangat fantastis, terbesar ya bantuan alokasi yang direfocusingnya sampai 204 miliar. Di provinsi kalah, kabupaten yang lain pun kalah. Ini sangat besar sekali anggaran yang dicoba direfocusing. Banyak pihak sebetulnya meragukan waktu itu tentang kemampuan dari Pemkot mengalokasikan dana besar. Tapi ternyata Pak Wali Kota Bengkulu waktu itu menyampaikan 204 miliar. Nah, ini harus dipertanggungjawabkan. Serupiah pun harus betul-betul dipertanggungjawabkan kepada publik agar tidak terjadi dugaan-dugaan di tengah masyarakat. Karena transparansi adalah bentuk pemerintahan yang kemudian baik, bagus, tidak ada ketakutan untuk menyampaikan detail daripada anggaran dana yang sudah refocusing tersebut. Demikian, mudah-mudahan didengar oleh Pemda Kota Bengkulu dan didengar juga oleh aparat penegak hukum agar menjadi pintu masuk dalam pengusutan kasus temuan dari BPK RI Perwakilan Bengkulu. Dan kepada Bang Reno Gumai juga kita ucapkan terima kasih sudah berkomentar, dan kita berharap anggota DPR yang lain juga turut serta mengawal ini agar di DPRD Kota Bengkulu ini menjadi pembahasan yang serius dan sama-sama mendesak aparat penegak hukum. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.